Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdhalu nisa'i ahlil jannah Khadijatu bintu Khuwailid wa Fatimatu bintu Muhammad wa Asiyatu bintu Muzahim imra'atu Fir'auna wa Maryamu bintu Imran." Wanita-wanita yang paling utama sebagai penduduk surga adalah Khadijah binti Khuwailid, Fatimah binti Muhammad, Asiyah binti Muzahim istri Fir'aun, dan Maryam binti Imran. Hadis riwayat Ahmad, dan Syekh Syu'aib Al-Arnab menyatakan bahwa sanad hadis ini sahih. Ada 4 wanita terbaik dunia, dan pada hari ini kita akan bahas tentang wanita yang mulia, wanita terbaik yang pernah berada di sisi Rasulullah SAW. Beliau adalah Ummuna, ibunda kita, Sayyidah Khadijah binti Khuwailid At-Tahirah radhiyallahu ta'ala anha. Beliau adalah ibunda kita, ibunda orang-orang yang beriman, Ummul Mukminin, istrinya Rasulullah SAW, yaitu Sayyidah Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Sayyidah Khadijah, beliau ini banyak keutamaannya. Innaha Ummul Mukminin Khadijah binti Khuwailid bin Asad al-Qurasiyah al-Asadiyah. Beliau adalah Khadijah bintu Khuwailid bin Asad al-Qurasiyah dari suku Quraisy, al-Asadiyah dari marga al-Asadiyah. Wahia min afdolin nisa'il a'lam, wahia min afdolin nisa'il ummah. Dan beliau adalah seutama-utama wanita dari umat ini. Beliau lahir sebelum tahun gajah, yaitu 15 tahun sebelum terjadinya pasukan bergajah menyerang kota Makkah. Berarti selisihnya dengan Rasulullah SAW adalah 15 tahun. Khadijah lebih tua 15 tahun. Yang mana kita tahu, bagi masyarakat Quraisy saat itu, ketika lahir bayi perempuan, maka itu aib bagi keluarga mereka. Bayi perempuan itu akan dikubur hidup-hidup. Tapi tidak bagi keluarga Khuwailid bin Asad. Lahirnya Khadijah, bayi perempuan yang cantik ini, menyenangkan hati mereka, disambut dengan rasa bahagia. Khadijah tumbuh di tengah-tengah keluarga yang terpandang dan bergelimang harta. Wa kanat min awsati Quraisyin nasabah. Beliau adalah orang Quraisy yang nasabnya tinggi. Wa a'damuhum syarafah, dan beliau adalah wanita Arab yang paling agung kemuliaannya. Hatta idza balaghat urifat bit-tahirah. Semenjak beliau balik, beliau dijuluki oleh orang-orang jahiliyah pada waktu itu dengan sebutan At-Tahirah, wanita yang suci. Mengapa beliau dijuluki At-Tahirah, wanita yang suci? Kitarkiha ma kanat taf'aluhu nisa'ul jahiliyah. Beliau diberi julukan At-Tahirah, wanita yang suci, karena zaman jahiliyah beliau meninggalkan adat-adat jahiliyah yang biasanya dikerjakan oleh wanita-wanita kafir pada waktu itu. Dan di antara adat-adat yang dilakukan oleh wanita-wanita pada waktu itu adalah tabarruj. Mereka berhias, menampakkan auratnya, kelihatan perutnya, mereka berlenggak-lenggok, mereka bernyanyi di depan para pria. Dan itu tidak pernah sama sekali dilakukan oleh Sayyidah Khadijah. Sayyidah Khadijah tidak pernah ikut kebiasaan perempuan Arab jahiliyah. Dan di antara kebiasaan wanita jahiliyah pada waktu itu adalah tawaf dalam keadaan telanjang. Dulu orang Arab jahiliyah itu, wanitanya kalau mau tawaf mengelilingi Ka'bah, mereka telanjang. Kemudian rambutnya ditaruh di depan untuk menutupi payudaranya. Sayyidah Khadijah tidak pernah ikut-ikutan kegiatan seperti itu. Dan dulu wanita-wanita Arab jahiliyah kalau sudah waktunya nikah, belum ada jodohnya, mereka menancapkan bendera di rumahnya. Artinya ngasih tanda, siapa yang mau masuk silahkan. Kemudian masuklah, berkumpul, bergaul di kamar dengan wanita tersebut. 1 laki-laki, 2, 3, 4, 5, mungkin sampai 10. Nah nanti kalau wanita ini mengandung, maka wanita ini mendatangkan dukun. Dan semua laki-laki yang pernah menyetubuhinya dikumpulkan semua. Kemudian ketika bayi ini lahir,
Maka dicocokkan sama orang-orang yang banyak ini. Terus ditunjuk oleh si dukun, nah ini bapaknya. Dia bilang ini jabang bayi adalah anaknya Fulan. Dan Fulan harus mau jadi bapaknya. Itu cara pernikahan jahiliyah. Dan itu Sayyidah Khadijah tidak pernah ikut acara seperti itu. Beliau juga tidak pernah melakukan ritual-ritual negatif, tidak mau. Makanya beliau dijuluki At-Tahirah, wanita yang suci pada waktu itu. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Bagaimana perkenalan Rasulullah dengan Sayyidah Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha? Ketika Rasulullah SAW umur 20 tahunan ke atas menjelang 25 tahun. Yang mana kita tahu Rasulullah SAW memiliki profesi berdagang. Dan pada waktu itu Sayyidah Khadijah adalah orang yang kaya raya. Janda, kaya raya, terhormat, bangsawan, nasabnya tinggi. Sehingga banyak orang-orang Quraisy dari pemudanya maupun para dudanya semua antri ingin menikahi Khadijah. Janda, kaya raya, terhormat, cerdas, menjaga kesucian dirinya sehingga banyak laki-laki yang datang berusaha untuk meminang Khadijah. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan hatinya Sayyidah Khadijah pada waktu itu tidak serak sama laki-laki yang antri ingin melamar dirinya. Tidak ada yang cocok. Ditolak semuanya. Khadijah memilih ingin konsentrasi mengembangkan perniagaannya. Khadijah sering ganti-ganti para pekerja. Yang mana kita tahu Rasulullah SAW itu sejak belum jadi nabi sudah dijuluki oleh orang-orang kafir Quraisy dengan julukan Al-Amin. Manusia yang terpercaya, manusia yang amanat. Rasulullah itu wajahnya ganteng, perangainya bagus, akhlaknya mulia, dan beliau punya skill dalam berniaga. Akhirnya Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha memilih Rasulullah SAW untuk diajak kerjasama sebagai orang yang diupah oleh Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha untuk berdagang ke negeri Syam, membawa dagangannya Khadijah. Dan pada waktu itu Khadijah menyuruh budak yang bernama Maisarah, laki-laki, untuk menemani Rasulullah SAW berdagang ke Syam. Jadi berangkatlah Rasulullah SAW dengan Maisarah, seorang laki-laki, budaknya Khadijah yang masih kecil, ghulam. Dan dalam perjalanan, Rasulullah SAW menunjukkan akhlak yang baik dalam safar maupun dalam jual beli. Sehingga Rasulullah SAW mendapatkan keuntungan yang sangat banyak sekali. Kemudian Rasulullah pun pulang dari negeri Syam kembali ke Mekah. Sampai ke negeri Mekah, maka kagetlah Sayyidah Khadijah binti Khuwailid. Karena perniagaannya untung besar, mendapat laba yang besar yang mana selama ini tidak pernah untung sebesar itu. Maka Khadijah ini tanya ke Maisarah, "Ya Maisarah, kok bisa seperti ini? Apa yang dilakukan oleh Muhammad?" Maka Maisarah berkata kepada Khadijah, "Wahai majikanku, tidak pernah ada orang seperti Rasulullah SAW. Dia akhlaknya bagus, dalam safar tidak egois, dalam berniaga sangat jujur, tidak menyembunyikan aib barang, orangnya sangat baik dan disenangi orang banyak, sehingga laris perniagaan yang dilakukan Muhammad." Ini yang disampaikan oleh Maisarah kepada Khadijah. Oh, dari sini akhirnya tertambatlah nama Rasulullah SAW di hatinya Khadijah. Khadijah jatuh cinta kepada Rasulullah SAW. Khadijah ini melihat Rasulullah itu selalu kesemsem. Ya karena Rasulullah orangnya baik, pintar dagang, orangnya luar biasa, nasabnya tinggi, ganteng. Rasulullah itu manusia yang sempurna. Kana khuluqul Quran, Rasulullah itu adalah Quran yang berjalan. Semua perilaku Nabi itu Al-Quran. Makanya jatuh hati Khadijah kepada Rasulullah SAW. Tapi bagaimana caranya Khadijah menyampaikan perasaannya kepada Muhammad SAW? Khadijah malu. Akhirnya apa yang dilakukan oleh Khadijah? Maka Khadijah curhat sama teman akrabnya namanya Nafisah binti Munabbih. Maka Nafisah mengatakan, "Kalau begitu ya sudah, biarkan aku pergi ke Muhammad dan menyampaikan hal ini kepada Muhammad SAW." Ini juga dalil kemuliaan Khadijah, ada rasa malu pada dirinya. Dia tidak langsung datangi Muhammad SAW, tapi melalui perantara yang bernama Nafisah. Akhirnya Nafisah datang ke Nabi.
Ketika Rasulullah SAW ditawari oleh Khadijah melalui Nafisah, maka Rasulullah SAW langsung setuju. Rasulullah tidak pakai mikir, na'am, setuju Rasulullah SAW. Setelah setuju, Rasulullah SAW datang ke paman-paman beliau, Abu Thalib, Abu Lahab. Saat itu Abu Lahab masih cinta sama Nabi. Waktu itu Nabi belum diutus jadi Rasul. Kemudian paman-paman yang lain didatangi Rasulullah SAW. Pamannya setuju semua. Maka pamannya Rasulullah datang ke keluarganya Khadijah untuk melamar. Setelah melamar, diterima, kemudian terjadilah akad pernikahan Khadijah dengan Rasulullah SAW pada waktu itu kurang lebih 2 bulan setelah kembali dari negeri Syam. Pernikahan ini dihadiri oleh Bani Hashim dan pemimpin-pemimpin Bani Mudhar. Datang semuanya. Dan Rasulullah SAW memberikan mahar 20 unta muda kepada Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Pada waktu itu, Sayyidah Khadijah adalah wanita yang paling utama di Mekah. Wanita yang paling utama di Quraisy. Nasabnya, kekayaannya, kecerdasannya. Wahia awwalu imra'atin tazawwajha Rasulullah. Dan beliau adalah wanita pertama yang dinikahi Rasulullah SAW. Lam yatazawwaj 'alaiha ghayruha hatta matat. Dan Rasulullah tidak menikah dengan wanita manapun sampai wafatnya Sayyidah Khadijah bintu Khuwailid. Rasulullah tidak berpoligami selama Khadijah masih hidup. Dan dari pernikahan ini, Rasulullah memiliki anak yang banyak. Ada 6 anaknya Rasulullah dari Khadijah. Yang pertama Al-Qasim. Makanya Rasulullah dijuluki Abul Qasim. Kunyahnya Rasulullah adalah Abul Qasim. Ayahnya Qasim. Kemudian Zainab. Kemudian Ruqayyah. Kemudian Ummu Kulsum. Kemudian Fatimah. Dan kemudian Abdullah. 6 putra-putrinya Rasulullah dari Khadijah bintu Khuwailid. Wa ma tabaluhu kulluhum fi sigharihim. Semua putranya Nabi wafat ketika masih kecil, belum balik. Adapun seluruh putri-putri Nabi hidup sampai masuk Islam semuanya, menjumpai masa Islam. Ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah. Siapa Khadijah bintu Khuwailid? Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah mensifati tentang Sayyidah Khadijah bahwa beliau adalah wanita yang cerdas, yang mulia, yang punya agama, yang terjaga, min ahli jannah, dijamin masuk surga. Kemudian Rasulullah selalu memuji-muji Khadijah. Bahkan ketika Khadijah wafat, selalu dipuji Nabi di depan istri-istrinya. Selalu mengutamakan Khadijah daripada seluruh istri-istrinya. Wa yubalik fi ta'zimiha. Dan Rasulullah sangat benar-benar mengagungkan istri tercinta. Dan Rasulullah tidak pernah melupakan kebaikan Khadijah. Bahkan sampai Khadijah sudah wafat, Rasulullah selalu nyebut-nyebut kebaikan Khadijah. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Apa saja keutamaan Khadijah? Kalau secara umum kita sudah tahu. Yang mana Rasulullah berkhalwat di Gua Hira. Kemudian perbekalan Rasulullah disiapkan oleh Khadijah. Saat Jibril mendatangi Rasulullah di Gua Hira, Rasulullah turun dari Gua Hira ketakutan, gemetar, kembali ke rumahnya dan mengatakan kepada Khadijah, Zamiluni, Zamiluni, selimutilah aku, selimutilah aku. Kemudian diselimuti oleh Khadijah. Khadijah menjadi penandang Rasulullah, bisa menandangkan Rasulullah, tempat bersandar Rasulullah setelah bersandar ke Allah. Sekarang kita cerita secara terperinci. Keutamaannya Ibunda Khadijah radhiyallahu anha, istri Rasulullah SAW. Yang pertama, beliau adalah wanita yang dapat salam dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Gimana dapat salam dari Allah? Assalamualaikum, keselamatan bagimu. Tapi yang ngomong Allah. Subhanallah. Seandainya Khadijah itu tidak punya keutamaan, kecuali satu ini saja, itu sudah cukup, tidak ada yang bisa nandingi sudah. Itu keutamaan pertama. Dan yang kedua, Khadijah ini wanita yang dapat salam dari malaikat Jibril. Dan yang ketiga, Khadijah ini dijamin masuk surga. Keutamaan pertama, kedua, dan ketiga itu disebutkan dalam satu hadis.
Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Ata Jibrilun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala, ya Rasulullah, hazihi Khadijatu qad atat." Datang malaikat Jibril kepada Rasulullah, kemudian malaikat Jibril berkata, "Wahai Rasulullah, ini Khadijah datang." Rasulullah dikasih kabar Jibril kalau Khadijah datang. Ma'aha inna unfihi idamun au to'amun au syarabun. Dia membawa wadah berisi lauk pauk atau makanan atau minuman. Fa'idha hiya atatka faqra'a alaiha salam min rabbiha wa minni. Ya Rasulullah, jika Khadijah datang kepadamu, maka sampaikanlah salam min rabbiha, dari Tuhannya, Allah subhanahu wa ta'ala. Wa minni, dan sampaikan salam dariku kepadanya, malaikat Jibril, subhanallah. Wa basyirha bi baitin fil jannah, dan kabarkan kepada Khadijah wahai Rasulullah bahwa dia mendapatkan istana di surga, min qasabi, dari emas dan perak, la sahoba fihi wala nasoba, yang di sana tidak ada kegaduhan dan keletihan di dalamnya. Perhatikan mengapa dikatakan Khadijah mendapatkan istana dari emas dan perak yang tidak ada kegaduhan sama sekali di dalamnya. Kenapa? Kenapa ada kata-kata kegaduhan? Dijelaskan oleh para ulama, karena Khadijah selama hidupnya menjadi istrinya Rasulullah, ia tidak pernah membuat gaduh Rasulullah, tidak pernah mengangkat suaranya di hadapan Rasulullah SAW. Dia selalu berlemah lembut kepada Rasulullah, maka diberi istana yang tidak ada kegaduhan di dalamnya. Wala nasoba, dan rumah yang tidak ada keletihan, tidak ada kecapean. Kenapa? Karena Khadijah sudah letih di dunia, mendampingi Rasulullah dalam dakwah, terlunta-lunta dalam dakwah. Nanti kita akan ceritakan bagaimana Khadijah membantu dakwah Rasulullah. Makanya diberi istana di surga yang terbuat dari emas dan perak, tidak ada kegaduhan dan keletihan di dalamnya. Kemudian yang keempat, keutamaan Khadijah adalah Khadijah adalah wanita terbaik. Rasulullah SAW pernah berkata, diriwayatkan oleh Abdullah bin Ja'far, aku mendengar Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah berkata, sami'tu Rasulullah SAW yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, khairu nisa'iha Maryam bintu Imran, sebaik-baik wanita adalah Maryam binti Imran. Wa khairu nisa'iha Khadijah, dan sebaik-baik wanitanya juga adalah Khadijah. Itu menunjukkan keutamaan luar biasa. Distempel sama Nabi wanita terbaik. Itu keutamaan yang keempat. Setara dengan Maryam, Bunda Maria, Maria binti Imran, ibundanya Nabi Isa alaihi salam, digabungkan dengan Nabi, Maria dan Khadijah. Itu menunjukkan kemuliaan Khadijah. Kemudian keutamaan yang kelima, Khadijah ini walau sudah wafat, kebaikannya selalu dikenang Nabi dan disebut-sebut Nabi di depan istri-istri Nabi yang masih hidup. Kerabatnya Khadijah diperhatikan sama Rasulullah, dan Rasulullah mengatakan Khadijah tidak tergantikan oleh wanita manapun. Hal ini membuat Aisyah cemburu, yang tidak pernah Aisyah cemburu kepada wanita manapun melebihi Khadijah. Padahal Khadijah sudah wafat, tapi Aisyah cemburu. Nah, sekarang kita baca hadisnya. Wa min hubbin Nabi sallallahu alaihi wasallam li Khadijah wa ma fa'ihilha marwahul Bukhari wa Muslim. Dan yang menunjukkan bagaimana cintanya Nabi kepada Khadijah dan bagaimana setianya Nabi kepada Khadijah, hadis ini diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Aisyah pernah berkata, ma ghirtu ala ahadin min nisa'in Nabi, ma ghirtu ala Khadijah wa ma ra'aituha. Aisyah menyatakan bahwa ia tidak pernah punya rasa cemburu pada wanita selain pada Khadijah. Padahal Aisyah belum pernah melihat Khadijah. Cemburunya dikarenakan Nabi SAW selalu menyebut-nyebut Khadijah. Terkadang kalau beliau menyembelih kambing, beliau memotong-motongnya lalu beliau kirim kepada sahabat-sahabat Khadijah. Subhanallah, padahal sudah wafat Khadijah. Tapi Rasulullah masih cinta. Dan di antara cara yang mencintai orang yang sudah wafat adalah cintailah sanak kerabatnya. Kemudian ikhwatal iman, saking seringnya Nabi ngomong kebaikan Khadijah, 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 sampai-sampai cemberut wajah Aisyah.
Kemudian Aisyah berkata, ka'annaha lam yakun fid dunya imra'atun illa Khadijah. Seakan-akan di dunia ini tidak ada wanita lain kecuali Khadijah. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, datang seorang wanita bernama Hala bintu Khuwailid. Beliau ini adalah saudarinya Khadijah. Datang kepada Rasulullah. Rasulullah tahu ini adiknya Khadijah. Kemudian Rasulullah SAW menyambut Hala bintu Khuwailid dan Rasulullah mengatakan, ya Allah, inilah Hala bintu Khuwailid. Inilah saudaranya Khadijah bintu Khuwailid. Disambut, dimuliakan. Ini kerabatnya Khadijah yang masih hidup. Nabi senang, Nabi mendoakan, Nabi menunjukkan sikap ridho terhadap keluarganya Khadijah yang baru datang ini. Fakhirtu, kata Aisyah, aku cemburu. Dicemburui sama Aisyah. Fakultu, ma tadhkuruha hamro asyidki. Di antara wanita-wanita tua Quraisy, kenapa kau selalu mengingat-ingat dia? Ya Rasulullah, kenapa kau engkau nyebut Khadijah terus? Katanya Aisyah. Qad abdalakallahu azza wa jalla biha khairan minha. Padahal Allah sudah menggantikan untukmu yang lebih baik. Dia masih gadis yang cantik. Maksudnya yang gadis yang cantik itu adalah dirinya, Aisyah. Apa jawaban Rasulullah? Dan bagaimana jawaban Rasulullah mengomentari Aisyah? Perhatikan, Rasulullah mengatakan, ma abdalani Allah azza wa jalla khairan minha. Tidak pernah Allah menggantikan untukku, tidak pernah Allah menggantikannya yang lebih baik dari dirinya, tidak pernah Allah menggantikan seseorang untukku menjadi istriku. Setelah kematian Khadijah, yang lebih baik dari Khadijah, tidak ada. Qad amanat di, Khadijah telah beriman kepadaku. Iz kafara biyan nas, ketika semua manusia kafir terhadap aku. Wasaddaqatni iza kadabaniyan nas, dialah yang telah membenarkanku ketika orang-orang mendustakan aku. Wawasatni bimaliha iz haramaniyan nas, dialah orang mengorbankan seluruh hartanya untuk dakwahku ketika semua manusia menahan hartanya untuk membantuku. Warozakni Allah waladaha iz haramani Allah dan nisa. Dan Allah telah menganugerahkan darinya anak-anak tatkala Allah tidak menganugerahkan kepadaku anak-anak dari wanita-wanita yang lain. Subhanallah, diingat-ingat terus sama Rasulullah SAW. Wanita terbaik beliaulah Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha. Kemudian ikhwatul iman, sekarang keutamaan yang keenam, yang terakhir. Khadijah selalu menyertai Rasulullah SAW dalam suka maupun duka. Anaknya orang kaya, terpelajar, bangsawan, terhormat, punya nasab tinggi, tapi tidak pernah satu langkah pun menyelisihi Rasulullah SAW. Beliau Khadijah termasuk orang yang ikut diboikot oleh kafir Quraisy, hidup di lembah, diboikot penduduk Mekah. Mau beli, tidak ada yang mau jual kepadanya. Mau jual, tidak ada yang beli. Benar-benar diboikot. Bahkan dalam riwayat, sampai-sampai Rasulullah dan para kerabatnya itu makan dedaunan karena tidak ada yang dimakan. Bahkan Khadijah ada di situ bersama Rasulullah. Padahal dia orang terhormat, bangsawan, punya banyak keluarga. Tapi dia rela bersama Rasulullah diboikot di lembah itu bersama Rasulullah SAW. Makanya ketika Rasulullah SAW umur 50 tahun, wafat ibunda Khadijah bintu Khuwailid, maka Rasulullah sedih luar biasa. Rasulullah menangis. Istri tercintanya Rasulullah, ibu dari anak-anak Rasulullah, Rasulullah sangat kehilangan Khadijah. Dialah sandaran Rasulullah SAW setelah bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khadijah adalah seorang ibu yang baik bagi anak-anak Rasulullah. Khadijah adalah istri yang baik bagi Rasulullah SAW. Dia berkorban nyawanya, hartanya, seluruhnya dikeluarkan untuk kekasih tercinta Rasulullah SAW. Ikhwatul iman, rahimani wa rahimakumullah. Kemudian selesailah perjalanan Khadijah radhiyallahu anha bersama kekasih tercintanya Rasulullah SAW. Khadijah pun meninggal dunia. Beliau meninggal setelah masa kenabian 10 tahun. Pada bulan Ramadan, yaitu hari ke-8 Ramadan, sebagian mengatakan 7 Ramadan. Khadijah hidup bersama Rasulullah, mendampingi Rasulullah selama 25 tahun. Sukacita bersama Rasulullah,
istri yang sangat dicintai Nabi, tidak pernah meninggikan suaranya. Rasulullah sangat-sangat kehilangan istri tercintanya. Wa yuzkar bisyar amul huzn, dan pada tahun wafatnya Khadijah, para ulama menyebutnya sebagai amul huzn, yaitu tahun kesedihan Rasulullah SAW. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kelak di akhirat, Khadijah akan bersanding dengan Rasulullah SAW di surga yang luas. Beliau Khadijah, istrinya Rasulullah di dunia dan istrinya Rasulullah di akhirat. Dan semoga kita semua Allah Subhanahu wa Ta'ala kumpulkan bersama Rasulullah SAW, bersama para sahabatnya, bersama Ummahatul Mukminin di surganya Allah yang luas. Semoga kisah ini bermanfaat. Khadijah bintu Khuwailid, salah satu 4 dari wanita yang terbaik dunia. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.